Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Yasmin Natania. Pemirsa, terserempet bus Transjakarta, sebuah sedan mewah yang dikemudikan seorang perempuan muda rusak berat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mobil kehilangan kendali usai diserempet hingga akhirnya menghantam separator busway. Mobil jenis sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita muda melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintas Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyenggol kendaraannya hingga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway. Iya, Kemang, Cibar, Kemang. Nah, ini mau ke arah mana, Kak? Mau pulang ke rumah. Mau ke rumah. Ini mobil kenapa, Kak? Iya, memang nabrak aja apa. Nabrak apa emang, Kak? Bis. Kebetulan tuh bis tuh selalu pertama nyerempet saya oke, no problem. Tapi kali ini kayak ini luar biasa sih menurut saya. Cuma nanti proses hukum aja. Kan ada CCTV juga. Kayak bis Transjakarta deh. Iya. Nabrak dari belakang atau gimana, Kak? Tadi, Kak, kesenggol dari Samping. Kendaraan yang terlibat bus Transjakarta dengan mobil kendaraan roda 4. Ya. Tidak ada korban jiwa, hanya materi saja. Kerugian materi juga sudah kami limpahkan ke pihak Gakum untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Sementara kepanikan terjadi saat asap tebal muncul dari bagian belakang bus Transjakarta di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Diduga asap disebabkan kerusakan pada bagian mesin dan juga tidak menyebabkan jatuhnya korban. Beginilah kepanikan terjadi saat asap tebal muncul dari bagian belakang bus Transjakarta di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Diduga asap disebabkan kerusakan pada bagian mesin dan tidak menyebabkan jatuhnya korban. Satu unit bus Transjakarta terekam warga mengeluarkan asap tebal berwarna putih di kawasan Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Diduga asap muncul akibat adanya kerusakan pada bagian mesin diesel. Bus yang akan mengangkut penumpang ini pun terpaksa dikembalikan ke pool untuk dilakukan perbaikan. Meski sejumlah pengendara mobil sempat panik melihat kejadian ini, tapi dilaporkan tidak ada korban karena bus tengah kosong saat kejadian. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Rizka dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Rizka, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Yasmin dan Nata dan selamat pagi juga pemirsa. Pada pagi ini memang saya sudah berada di kawasan Simpang Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Yang mana bisa kita saksikan bersama di belakang saya kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terlihat masih ramai namun tetap lancar. Kendaraan yang datang dari arah tol Sadang, Cikampek maupun dari pusat kota Purwakarta terlihat mengalir menuju jalur arteri Sadang Subang tanpa hambatan berarti. Perlu kami sampaikan bahwa Simpang Sadang diproyeksikan menjadi titik vital bagi masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Natal dan libur sekolah serta tahun baru, terutama bagi mereka yang akan mengarah ke wilayah Subang, Sumedang, jalur Pantura hingga wilayah Bandung. Sebagai informasi tambahan, jalur Sadang Subang ini juga dipersiapkan sebagai jalur alternatif utama. Apabila terjadi rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional, terutama terkait pembatasan kendaraan sumbu 3 yang dilarang masuk tol, maka arus kendaraan akan sepenuhnya dialihkan ke jalur arteri ini. Kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap waspada, mengingat jalur arteri ini banyak dilintasi angkutan berat.
Selain itu, harap perhatikan titik-titik keramaian akibat angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di sembarang tempat yang seringkali memicu ketersendatan dan tetaplah berhati-hati dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan perlu kami informasikan juga pemirsa bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 160 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 21 meninggal dunia, 33 luka berat dan juga 236 luka ringan. Dari 160 kasus kecelakaan tersebut, 37% terjadi karena kelalaian para pengendara dan 61 korban dikarenakan pengendara lalai terhadap lalu lintas yang ada di depannya. Untuk itu kami menghimbau kepada para seluruh pengendara agar selalu berhati-hati ketika berkendara, berkonsentrasi dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain demi terciptanya Kamseltib Carlantas. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, Anda juga dapat menghubungi kami di 1506669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Simpang Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Kembali ke Nata dan Yasmin, silahkan. Ya baik, terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda dari kawasan Simpang Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, hujan deras kembali mengguyur wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan tanah longsor di Kecamatan Palembayan. Akibatnya 1 rumah dan juga 3 penghuninya tertimbun longsor. Astagfirullahaladzim ya Allah, ada 3 korbannya ya Allah, longsor lagi ya Allah. Inilah detik-detik tanah longsor yang menerjang sebuah rumah warga di Jorongungun, Nagari Saleh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya longsor di 3 titik wilayah. Sementara di titik lain menimpa badan jalan dan mengganggu akses transportasi. Sabar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Alhamdulillah. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Jadi 1 rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban Bang, tak ditemukan Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Banjir bandang susulan dan longsor terjadi di Palembayan Agam karena curah hujan yang masih tinggi. Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.